Saya perhatikan minyak urapan itu punya unsur apa? Pengampunan. Maka itulah kalau ada minyak, orang disembuhkan karena orang itu pasti bertobat. Artinya diampuni. Jadi betapa indahnya. Kalau Anda ada minyak satu tetesan, nggak ada kena virus corona. Anda bebas. Karena apa? Tuhan sangat menghargai minyak urapan. Sangat menghargai. Seperti digambarkan apa? 10 darah. Yang 5 bijaksana. Yang 5 bodoh. Yang bijaksana masih ada minyak. Masuk sebagai mulai. Pesta di surga. Yang nggak ada minyak, Tuhan katakan apa? Hanya di hadapanku. Aku tidak kenal kamu. Jadi apa? Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi video yang ada di depan. Video dari Pak Pariaji, pemimpin dari Gereja Tiberias Indonesia. Video yang baru kita lihat itu adalah seputaran bagaimana Pak Pariaji menekankan pentingnya atau hebatnya atau luar biasanya minyak urapan. Seperti yang kita tahu bahwa memang selama ini Pak Pariaji penekanan utamanya salah satunya adalah persoalan minyak urapan, saudara-saudara. Dan saya waktu dapat video ini saya nonton secara jujur saya terganggu karena bagi saya ini adalah suatu penyesatan yang luar biasa. Bukan biasa-biasa. Ini penyesatan. Sebab kalau kita lihat di video tadi ketika beliau menyampaikan tentang minyak urapan bisa mengampuni, bisa menyembuhkan, bisa mempertobatkan, juga semacam penangkal bagi virus corona. Ditambah lagi bahwa kalau ke sorga harus bawa minyak urapan. Kalau tidak ada minyak akan diusir dengan data-data yang beliau pakai atau Pak Pariaji pakai secara kacau, secara tidak bertanggung jawab, secara sembarangan dan menyesatkan. Dan kelihatan dari video tadi bahwa kelihatannya ada orang-orang yang beragama Kristen tertentu, maksudnya orang-orang tertentu yang beragama Kristen yang sudah disesatkan, khususnya di lingkungan Gereja Tiberias Indonesia, anggota Gereja Tiberias Indonesia, yang dalam video itu ketika Pak Pariaji ngomong minyak urapan bisa mengampuni, bisa penangkal corona, semua berseru, bersorak, senang, mengaminkan. Padahal saudara tahu kalau kata amin ketika kita mendoakan sesuatu, mendengar orang doa atau mendengar orang khotbah lalu kita bilang amin, pengertian amin itu artinya sungguh-sungguh benar, ya, utuh, bulat, tidak meleset. Nah, apa yang Pak Pariaji katakan itu tadi sesat. Dan ketika kita bilang amin berarti kita bilang tidak meleset. Padahal itu melesetnya sangat parah karena kategori sesat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak mudah atau tidak asal-asalan saya kok tahu-tahu bilang ajaran Pak Pariaji atau video Pak Pariaji yang tadi itu sesat. Ini bukan karena iri hati, sentimen pribadi dan lain sebagainya. Ya, satu-satunya yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk membuktikan, untuk menyatakan suatu ajaran itu sesat, secara khusus video Pak Pariaji yang tadi adalah melalui firman Allah. Saudara tahu fungsi firman Allah untuk apa? Menyatakan kesalahan. Nanti baru kita lihat firman Allah yang mana yang menyatakan bahwa pandangan Pak Pariaji tadi itu sesat. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16 itu ayat tentang manfaat Alkitab atau manfaat firman Allah yang ditandai dengan kalimat segala tulisan diilhamkan Allah. Ya. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Salah satu manfaat dari kitab suci
atau tulisan yang diilhamkan Allah, ya, mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat terakhir, semuanya itu diilhamkan Allah. Ya, sebenarnya terjemahan yang tepat dari 2 Timotius 3 ayat 16 tidak ada kata yang, jadi bunyinya segala tulisan diilhamkan Allah. Itulah kitab suci. Karena di ayat 15 Paulus sedang bicara kepada Timotius tentang peranan kitab suci atau yang kita percayai sebagai Alkitab sekarang ini adalah kitab suci kita, agama Kristen. Kitab suci yang sempurna, sudah lebih dari cukup untuk menuntun kita membedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah, mana benar, mana salah, mana Injil sejati, mana ajaran sesat. Karena salah satu manfaatnya ialah untuk menyatakan kesalahan. Ditambah lagi Tuhan Yesus sendiri pernah mengungkapkan salah satu alasan terbesar kenapa orang menjadi sesat itu gara-gara tidak mengerti kitab suci. Ya. Di dalam Matius ya pasal 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29, Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kenapa orang sesat? Tidak mengerti kitab suci. Makanya kenapa belajar kitab suci itu pintar. Menjadi saleh saja tidak cukup. Menjadi tekun saja tidak cukup. Harus pada iman dan kebajikan kita, pada pengetahuan kita itu, maksudnya pada ketekunan penguasaan diri, pada kasih kita itu harus ditambahkan yang namanya pengetahuan. Ya, di dalam surat Petrus ya, dalam 2 Petrus pasal 1 mulai ayat 5 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan seterusnya. Jadi tidak bisa hanya beriman. Amsal mengatakan, ya, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Kalau diseberangkan dalam konteks sekarang, tanpa pengetahuan yang memadai, khotbah-khotbah kita bisa berbahaya. Seperti yang video Pak Pariaji ini. Anda lihat saja bagaimana Pak Pariaji sangat menonjolkan atau menekankan tentang betapa penting, betapa hebatnya minyak urapan. Sampai Pak Pariaji bilang kalau di sorga tidak ada minyak, keluar. Itu sama dengan minyak urapan sangat menentukan keselamatan. Pak Pariaji bilang minyak urapan itu bisa mengampuni, bisa menyembuhkan, bisa mempertobatkan, penangkal corona, penentu masuk surga, menurut video tadi. Nah sekarang saudara-saudara, karena data-data firman sudah kita angkat tadi bahwa salah atau tidak, sesat atau tidak, sangat ditentukan oleh firman Allah. Mari sekali lagi, ini untuk kesekian kali saya ingatkan bahwa kalau kita bicara tentang minyak urapan, andai kata minyak urapan itu masih berlaku. Kalau sekarang kan tidak berlaku lagi, nanti saya jelaskan. Mari kita merujuk kepada data di mana minyak urapan itu masih berlaku dan seperti apa aturan mainnya, ya? Apakah betul di dalam data yang akan kita periksa di dalam keluarannya? Pasalnya yang ke 30, ya. Nanti kita akan lihat di sini apakah benar minyak urapan itu bisa mengampuni, bisa menyembuhkan, bisa mempertobatkan, atau penentu masuk surga, dan apakah itu bisa dikasih kepada semua orang. Mari kita lihat tentang minyak urapan di Keluaran 30, catat saudara-saudara. Ayat 22 sampai ayat 33. Dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur, tetesan 500 sikal,
dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yaitu 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Jadi itu sudah ada, bukan sembarang-sembarang baby oil lah diambil, minyak-minyak, bukan. Minyak faras misalnya, yang sekarang ada minyak faras lah, minyak kelapa murni lah, saya dapat kiriman minyak dari Medan, minyak apa. Itu tidak bisa jadi minyak urapan. Ramuannya beda. Ini ramuannya difirmankan dari Allah. Ya, dikatakan haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Nah, kita mau lihat manfaatnya. Apakah ada seperti yang diajarkan oleh Pak Pariaji? Bisakah dia menyembuhkan, apalagi mengampuni, menyelamatkan, jadi penangkal corona? Aduh, ini memang kacau sekali. Saya lihat itu ajaran tadi. Pak Pariaji, kalau Bapak dengar ini, Bapak punya ajaran ini menyesatkan orang, Pak. Tolong bertobat, Pak. Berhenti, Pak. Stop. Keluaran 30 ayat 26 mulai kelihatan fungsinya di sana, ya. Keluaran 30 di ayat 26 tadi dikatakan demikian. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut Tuhan. Jadi yang diurapi adalah kemah pertemuan dan tabut Tuhan. Ya. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan. Jadi perkakas-perkakas perabotan di bait Allah yang disebutkan ini, itu yang diurapi pakai minyak. Bukan orang. Kalaupun orang ada khusus imam dan keluarga. Imam-imam saja, bukan semua orang. Ya, 29. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Ayat 30. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan perhatikan nih, makanya saya lihat kok bisa orang percaya tuh saudara-saudaraku. Saya tahu mungkin saudara sudah terikat dengan ajaran Pak Pariaji. Anda akan marah saya, Anda akan entahlah. Tapi saya mengasihi Anda. Pak Pariaji menyesatkan kalian dengan pandangan seperti itu. Ayat 31. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, perhatikan, janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Perhatikan konsekuensi kalau berani ada yang buat dengan campuran seperti itu lagi dan mencurahkan atau menggosok di badan orang. Lihat hukumannya apa? Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam, perhatikan, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudaraku, Pak Pariaji dan keluarga besar GTI, Gereja Tiberias Indonesia, saya hamba Tuhan Yesus Kristus, tidak asal bunyi, tidak ada kepentingan lain, tidak ada iri hati, tidak ada sentimen pribadi, tidak. Tapi ini penyesatan yang sangat mengerikan. Video tadi itu, di mana sepanjang Keluaran 30 ayat 22 sampai 33 data tentang minyak urapan, di mana ada data tentang mengampuni? Tidak ada. Di mana data tentang menyembuhkan? Tidak ada. Di mana data, apalagi kalau seberangkan dalam konteks menangkal corona? Tidak ada. Minyak urapan tidak pernah menjadi jalan untuk semua itu. Apalagi yang paling saya sesalkan adalah
pengampunan dan penekanan masuk sorga. Kalau di sorga tidak bawa minyak keluar. Ini sesat mutlak. Semua saudara, Papa Riaji, untuk selamat cuma satu, pengampunan cuma satu. Yesus Kristus Tuhan, titik. Tidak ada minyak, tidak ada apa-apa. Bukan yang lain. Bukan baptisan, bukan bahasa roh, bukan yang lain. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata apa? Allah itu Esa, maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bukan Bunda Maria, bukan Paulus, bukan Santo Yosef, bukan Petrus, bukan Papa Riaji. Yesus Kristus, satu-satunya jalan, bukan salah satu. Kalau sudah ada Yesus lagi, ada minyak urapan lagi, wah Yesus bukan Esa. Maka 1 Timotius 2 ayat 5 itu akan menjadi salah. Ya, kasih kalah apa? Mau bertobat. Bertobat juga tidak pakai minyak. Bertobat itu karena orang itu telah dipilih sebelum dunia dijadikan, seturut Efesus pasal 1 ayat 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Nanti orang-orang ini menjadi bertobat. Ada banyak cara, tapi yang paling umum pemberitaan Injil. Seturut Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat 15. Firman Allah di sana berbunyi apa? Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana dia bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengar? Bagaimana seorang bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang bisa memberitakannya kalau tidak ada yang mengutusnya? Tidak ada minyak urapan di situ. Memberitakan Injil. Injil yang mana? Bahwa di kolong langit ini seperti Petrus khotbah, tidak ada nama lain yang telah diberikan untuk membawa kita kepada keselamatan. Hanya nama Yesus. Sebab Yesusnya dari semula sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 jelas. Siapa memiliki anak memiliki hidup. Siapa tidak memiliki anak atau tidak memiliki Yesus tidak memiliki hidup. Lalu Yohanes bilang, semua itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah atau Tuhan Yesus tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Di ayat-ayat itu tidak ada minyak urapan, Pak Pariaji. Tolong jangan sesatkan banyak orang. Saya ngomong nih karena Anda sudah berbahaya menyesatkan. Kita kayak agama aneh di Indonesia. Suka-suka aja bikin pengajaran. Tidak bisa begitu. Tidak bertanggung jawab tuh. Minyak dari 10 gadis atau anak darah itu yang bijak dan yang bodoh. Yang bijak ada minyak. Itu bukan minyak urapan. Itu minyak di pelita lain. Sejak Yesus mati di Golgota, semua hukum seremonial itu dibatalkan. Yang di dalamnya ada prinsip-prinsip keimaman, ya, ritual-ritual itu dibatalkan semua, termasuk minyak urapan. Waktu Yesus mati di Golgota, tabir Allah terbelah bagi dua. Pada saat itu sudah dibatalkan semua. Jadi saya pikir, kok ini jadinya kacau begitu Pak Pariaji dan tim. Ya saudara-saudara, banyak saya lihat pendeta-pendeta muda yang gelarnya STH, KMTH di sekeliling Pak Pariaji. Tolong kasih masukan. Anda harus lebih takut Tuhan, saudara-saudara. Pendeta-pendeta muda, Anda harus lebih takut Tuhan daripada Pak Pariaji. Tolong kasih masukan. Anda belajar baik-baik dulu. Anda produk sekolah-sekolah teologi punya gelar-gelar teologi di belakang. Di belakang nama Anda. Jadi tolonglah. Bahaya sekali. Saya ngomong dengan dasar jelas. Bukti video ada. Bahwa ini menyesatkan orang. Ya, jadi tidak ada tuh jalan keselamatan melalui minyak urapan. Kata mengurapi atau urapan itu dari kata Yunani krio.
Sepanjang perjanjian baru, urusan minyak tidak ada kata mengurapi, yang ada mengoles. Saya sudah tahu, pasti Anda setelah baca ini Anda akan ambil dari Yakobus, dari Markus, segala macam. Tidak ada kata mengurapi, mengoles. Mengoles itu kata Yunaninya alievo. Alievo itu, dengar, alievo itu tidak ada urusannya sama ritual ibadah. Makanya kalau ada orang sakit panggil penatua, kata Yakobus, oles, doa. Jadi yang menyembuhkan sebenarnya andalkan utama doanya, bukan minyaknya. Dan itu minyak zaitun yang secara alamiah memang punya khasiat menyembuhkan, yang di Yakobus itu. Tapi tidak ada hubungan dengan ritual kebaktian di bait Allah atau di sinagog. Tidak ada. Yesus utus orang bilang oles dengan minyak. Itu beda, itu bukan mengurapi. Karena Efesus 2 ayat 15 tadi mengatakan, dengan matinya sebagai manusia, maksudnya Yesus, ia telah membatalkan segala hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Nah, minyak urapan itu sudah tidak ada lagi. Karena itu bagian dari hukum tata cara atau ceremonial law. Batal. Yang masih berlaku cuma moral law. Karena Yesus sudah ringkas itu moral law menjadi hukum kasih. Kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena 10 hukum itu hukum 1 sampai hukum 4 itu urusan manusia dengan Tuhan Allah secara vertikal. 5 sampai 10 horizontal sesama. Makanya diringkas oleh Tuhan Yesus dalam 2 hukum kasih itu. Yang utama dan yang pertama. Nah, jadi ini video, tolong kalau pendeta-pendeta yang di Tiberias, Anda tolong kasih tahu dulu itu sesat. Bikinlah pengakuan di publik bahwa ini selama ini kami ajar sesat. Kalau Anda tidak ngomong, kami akan ngomong terus. Kami tidak ada iri hati apa-apa, tapi kami kasihan banyak orang dibodohi. Pendeta-pendeta yang di situ, bapak-bapak pendeta yang di situ, tolong kasih ingat Bapak Riaji dulu. Anda begitu hormat Bapak Riaji, tapi Anda tidak lihat begitu banyak pengikutnya yang berteriak, amin, amin, amin apa, amin sesat, begitu tuh. Saya pendeta Melatok melakukan ini dengan penuh kasih, berharap saudara memahami ini. Ya, ini sesat berat. Aduh, bilang di surga kalau tidak ada minyak diusir. Aduh, apa dasar ayat tidak ada Pak Pariaji? Aduh, Anda menyesatkan orang. Saya kasihan sekali ya. Mengerikan sekali. Saya pendeta Melato mengatakan ini dengan penuh kasih dan berharap dengan data-data yang ada. Kami tidak asal bunyi. Jadi bertobatlah. Dan jangan lagi menyesatkan banyak orang melalui ajaran-ajaran seperti itu. Kasih kala corona bukan minyak urapan. Taat, banyak berdoa sudah pasti. Ya, mengandalkan Tuhan, tapi juga taat protokol kesehatan. Kalau ada vaksin-vaksin, bukan minyak urapan, apa hubungannya? Gosok-gosok minyak dengan kalau virus sudah kena. Jangan, itu aduh bikin bodoh orang saja. Tidak boleh itu. Berdoa, bertobat, berdoa, taat prokes, protokol kesehatan, lalu vaksin. Selesai. Saya pikir, tapi itu pun kalau Tuhan izinkan corona, apa boleh buat? Banyak orang juga vaksin kena. Jadi jangan bikin yang aneh-aneh kayak mau kasih senang orang, tapi apa ya? Ajaran Kristen yang dirugikan gitu loh. Saya bicara atas nama saya hamba Yesus. Ini menghina ajaran Kristen. Tidak ada itu. Minyak urapan bawa pengampunan. Ya. Hanya Yesus yang bisa mengampuni orang. Tidak ada minyak-minyak. Dan yang lain-lainnya tidak ada. Jangan bikin hukum Taurat baru. Orang semua sudah dibatalkan. Saudara bikin lagi yang baru-baru. Bayangkan tidak ada minyak tidak masuk surga. Aduh bahaya. Berarti surga hanya milik gereja Tiberias saja. Karena hanya Tiberias yang menonjolkan minyak, lalu gereja yang lain tidak masuk surga. Wah, kacau sekali ini ajaran sesat ini.
Justru kalau tidak bertobat dari ajaran ini Pak Pariaji, justru semua yang percaya Anda tuh yang justru masuk neraka Pak. Bapak menyesatkan orang nih, bertobat dalam nama Yesus. Saya Pendeta Melato ngomong ini dengan penuh hormat, penuh kasih, dengan tegas, dengan data jelas. Saya tidak mengada-ngada. Ya, kiranya video ini bermanfaat bagi saudara sekalian. Silakan sebarkan supaya banyak orang lebih tahu tentang minyak urapan. Ya, tidak ada lagi kata urapan, yang ada hanya oles-oles. Kata Yunaninya beda dan seperti saya jelaskan, itu tujuannya beda, tidak ada hubungan dengan ibadah seperti di dalam Keluaran 30 ayat 22 sampai 33 data tentang minyak urapan tadi, dan itu pun sudah dibatalkan seturut Efesus 2 ayat 15 bagian A. Saya Pendeta Melato menyampaikan ini dengan segenap hati. Saya berharap bisa diterima dan stop menyesatkan orang. Karena bagaimanapun hamba-hamba Tuhan seperti saya dan kawan-kawan yang lain akan tampil bicara di media untuk menyatakan yang sesat. Karena kami mengasihi domba-domba Tuhan. Saudara, tidak ada beban kami mengasihi domba-domba Tuhan. Asal bunyi saja ajaran-ajaran yang begitu tuh. Bahaya tuh. Tuhan Yesus memberkati. Salam.